Hai kalian para Scorpio dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini memang giliran kalian untuk mendapatkan bacaannya. Dan ini adalah tentang kehidupan ya. Apa yang menjadi situasi saat ini, kemudian kontranya di mana, dan yang terakhir konklusinya kayak gimana gitu ya. Oke, saya pakai 3 kartu dari ini apa ya, Oceanic Tarot. Oke, Oceanic Tarot. Oke, situasi saat ini yang kalian hadapi para Scorpio, ada Knight of Wands, activity. Oke, kalian disibukkan oleh aktivitas kehidupan kalian, which is good. Kalau nggak sibuk malah nggak asik ya, Scorpio. Kalau nggak sibuk malah nggak asik. Jadi emang harus sibuk, ya kan? Oke, dan kesibukan kalian itu mungkin menyita seluruh hidup kalian sehingga ada hal-hal yang terlewat oleh kalian. Makanya kartu ini muncul. Kalau kartu ini nggak muncul, lagi baik-baik aja. Tapi karena terlalu sibuk dan banyak hal memang kalian lakukan gitu, terus beberapa hal juga terlewat karena terlalu sibuk. Oke. Dan mungkin hal tersebut adalah ini, the strength, oke, atau stability. Kalian lupa menjaga kestabilan, karena ini yang di tengah dimaksudkan untuk sebagai kontraknya gitu ya. Kalian lupa menjaga kestabilan hidup kalian. Kenapa? Ya terlalu sibuk tadi ya. Sebagai manusia yang mempunyai ya kehidupan yang seperti ini, tidak pernah flat, selalu naik turun, ya begitulah ya kan. Memang kita selalu dihadapkan oleh persoalan di mana kita susah menjaga kestabilan. Kestabilan antara personal life dan professional life dan lain sebagainya. Tapi memang hal tersebut yang patut kalian cermati dan selalu saja harus kalian ingat bahwa kestabilan itu diperlukan. Keseimbangan itu diperlukan. Kalau nggak seimbang salah satunya, ya pasti nantinya ada sesuatu hal yang menjadi permasalahan. Oke? Dan konklusinya atau apa sih sebenarnya yang harus kalian cermati? Kok travel sih? Eight of Wands, travel. Kalau Eight of Wands di sini tulisannya di bawahnya soalnya travel ya. Jadi mungkin kalian perlu pergi sejenak pergi atau berpindah. Oke, sebentar. Saya lihat beberapa dari kalian emang cukup sibuk dengan kesibukan kalian saat ini, kegiatan kalian saat ini. Sehingga apa? Sehingga kalian itu ya banyak banget lupa dengan ya menyeimbangkan hidup tadi gitu. Udahlah peduli sama yang lain, pokoknya sibuk aja kerja. Terus tiba-tiba ngerasa exhausted, kecapean. Merasa kurang, ya nggak enak lah ya kalau orang udah capek secara energi, itu nggak enak gitu. Makanya disuruh travel katanya. Untuk kalian yang memang harus berpindah, literally berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dari satu bisnis ke bisnis lain, atau dari satu hati ke hati yang lain, ya mungkin itu konklusi atau saran atau jalan keluar yang tepat pada saat ini. Karena beberapa kalian terlalu masuk ke dalam kegiatan kalian dan kalian kecapean di situ, lupa menjaga kestabilitasan kehidupan kalian, keseimbangan kehidupan kalian, sehingga yang diperlukan memang sebuah perubahan dengan berpindah tadi. Oke, saya tidak bilang kalau gitu Mbak Lucy bilang yang saya harus berpindah hati, putus aja. Nggak gitu ya. Aduh, kalau saya nyaranin kalian putus semua, Scorpio putus sama pasangannya yang sekarang, ya nggak gitu juga ya Mbak Bang. Nggak gitu. Jadi memang bukan berpindah atau traveling itu tidak selalu sorry, saya serak. Tidak selalu
Tidak selalu harafiah ya, tidak selalu. Tapi perbaikan mungkin diperlukan di situ, atau benar-benar kayak traveling untuk sedikit menyendiri atau keluar dari permasalahan itu juga diperlukan. Oke, saya buka aja kartu-kartu selanjutnya ya untuk melihat sebenarnya problem apa sih yang lagi dialami para Scorpio. Oke. Dan tuh kan the strength-nya terbalik. Emang bener dia harus ada di tengah kartu kontraknya karena memang lagi nggak stabil ya. Oke. Menghindari konflik. Oke, my dear Scorpio, kartu pertama kalian adalah Seven of Wands, tapi terbalik. Ada yang kecapean untuk ngurusin aktivitas kalian, untuk melakukan apa yang selama ini kalian lakukan dan ngerasa kayak capek banget, gini lagi. Oke, untuk kalian yang berada di situasi tersebut, mungkin ini bacaan untuk kalian. Ya, kalau kalian yang lagi baik-baik aja ya nggak usah diterusin bacaannya ya, skip aja, atau kalau mau didengerin terus ya sebagai pesan atau mungkin ada yang bisa diambil dari bacaan ini ya monggo silahkan. Karena ini general reading, tidak mungkin resonate dengan semua orang. Oke. Untuk kalian yang lagi bosen banget, yang udah kecapean banget untuk kehabisan energi untuk semua aktivitas yang selama ini kalian lakukan ya, itu solusinya tadi travel ya, traveling ya. Bisa traveling, bisa benar-benar pergi dari apa yang sekarang kalian sedang hadapi gitu. Berganti, pergi, pokoknya gitulah ya. Kemudian the star, masa depan. Ya tentu saja ini adalah sesuatu hal yang diinginkan semua orang. Masa depan yang cerah, the star. Menginginkan masa depan yang stabil, masa depan yang baik, masa depan yang ya pokoknya cita-cita kalian lah ya. Dan saat ini memang semuanya terlihat seperti baik-baik saja. Masa depannya mungkin terlihat seperti ya udahlah, kalau masa depan saya adalah seperti ini, diteruskan seperti ini, oke. Tapi di satu sisi kenapa jadi ada kelelahan di situ? Ada ketidakstabilan, ketidakseimbangan, ada rasa capek untuk menjalani rutinitas yang begitu lagi. In a way, ya masa depan kalian ya tetap seperti itu. Cuma mungkin di prosesnya yang perlu kalian adjustment sedikit atau ada penyesuaian di situ. Beberapa orang memang kalau udah terlalu capek, ya kan, memang perlu istirahat atau ganti suasana, ya. Tapi untuk the star dalam posisi yang positif ini juga sebenarnya bagus-bagus saja, baik-baik aja. Bahkan saat ini kalian memang lagi dituntut oleh sekitar kalian, entah pekerjaan, entah kehidupan personal kalian, dilihat gitu, dituntut dan dilihat bahwa ya Scorpio mampu kok menghadapinya gitu. Tapi kan nggak salah juga kalau si Scorpio-nya kecapean, ya kan? Oke. Kemudian ada the strength yang terbalik. The strength-nya terbalik nih, ya. Saat kalian ngerasa itu tadi nggak stabil, ya kan, sama kayak tuh kartu di tengah yang tadi stability. Lagi nggak punya kekuatan untuk nerusin, jadi udah kayak robot nih, ngejalani hari-harinya udah kayak ya udahlah gitu ya. Beberapa Scorpio yang saya kenal ya, saya dapat merasakan dia lagi kayak gitu. Ya udahlah, ayolah, ayo, gitu. Kerjain aja gitu ya. Oke, tapi tentu saja kalau diteruskan ya dampaknya juga kurang baik untuk kesehatan mental kalian masing-masing. Kartu di tengah kalian adalah Knight of Cups. Saat kalian merasa apa yang kalian inginkan, terutama dalam hal passion kalian, entah itu di karir keuangan dan bisnis maupun percintaan, itu tidak datang sesuai dengan apa yang kalian mau. Ya, jadi ya itu tadi saya bilang, kalian kerjakan sih kerjakan, kalian lanjutkan sih lanjutkan, tapi udah passionnya tuh kayak ya gimana ya, diterusin oke, nggak diterusin ya
kok nggak datang-datang seperti yang saya inginkan gitu ya. Oke. So seperti itu passion yang kalian harapkan tidak datang seperti sesuai dengan yang kalian mau. My dear Scorpio, sebentar saya harus hold dulu, saya harus ambil message, ada message yang masuk, jadi nanti saya teruskan lagi ya. Hai para Scorpio, balik lagi ya. Sorry ya, pagi-pagi buta udah banyak kerjaan. Tuh, saya sama sibuknya dengan kalian. Oke, never mind. Seperti yang saya bilang, balik lagi ke kartu tengah kalian. Ini sesuatu hal yang passionate banget buat kalian, sesuatu yang kalian inginin banget, justru nggak datang ya. Oke, fine. Selanjutnya Knight of Sword-nya juga terbalik. Hal-hal baru yang mungkin akan membuat kalian lebih apa ya bilangnya, kalau kita udah kelamaan di hal lama ya, kerjain itu aja bosen gitu. Nah, hal baru yang ingin kalian dapatkan, kalian tuh kan menginginkan hal passionate, hal-hal baru, hal-hal yang membuat hidup kalian lebih hidup gitu, kok nggak dateng gitu. Jadi kayak aduh, hal yang kalian inginkan nggak datang, hal baru nggak datang, ya kan? Jadi ya itulah rasa yang kalian hadapi saat ini, sehingga merasa nggak seimbang banget hidupnya, ya kan? Seperti itu. Kemudian beberapa konflik ya, ada Five of Wands. Beberapa konflik ini terbalik tapi ya. Beberapa konflik yang terjadi di kehidupan kalian itu juga sebenarnya udah terlewati, udah dilewatin. Jadi kok sekarang nih hidup kayak flat, padahal kan hidup tidak flat, hidup kan bergelombang, naik turun. Jadi membuat kalian tuh selalu berada di situasi yang dinamis. Harusnya seperti itu. Tapi ternyata setelah konflik-konfliknya selesai, terus apa? Gitu. Kok yang baru ya belum datang, kok hal-hal yang kalian inginkan juga nggak kelihatan nih, di keker-keker nggak kelihatan gitu. Jadi memang situasinya lagi kayak waktu melambat untuk kalian, atau mungkin sedikit membosankan untuk kalian para Scorpio, yang padahal Scorpio itu adalah orang yang dinamis ya. Dan terakhir, the judgment-nya juga terbalik. Klarifikasi dari hal-hal yang kalian inginkan itu juga nggak ada. Jadi udah pun kalian sibuk dengan apa yang menjadi kesibukan kalian sehari-hari, harapan kalian belum terpenuhi, yang kalian inginkan di dalam kehidupan tidak datang, sesuatu hal yang baru tidak datang, clarity-nya atau kejelasannya juga terbalik. Itu sebabnya tadi pesannya travel berganti, konklusinya itu. Oke, mungkin ini tidak bisa menjadi jawaban dari semua permasalahan atau apa yang kalian inginkan ya, my dear Scorpio. Tapi mungkin bisa jadi ide untuk kalian, karena traveling itu nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu juga kalian oke, saya mau travel ke Amerika, nggak gitu sih ya, nggak harus gitu maksudnya. Kalau bisa ya oke, tapi setidaknya kalian bisa sedikitlah keluar dari situasi yang mungkin sekarang lagi flat dan membosankan ini ya Scorpio. Oke, beberapa kartu juga akan saya buka. Coba kita lihat situasi-situasi apa yang paling tidak bisa menjadi ya sedikit masukan lah untuk kalian para Scorpio. Nine of Swords. Oke, keadaan dimana kalian terjebak dari situasi, padahal itu menurut saya jebakan di kepala kalian aja. Kalian bisa kok keluar dari jebakan Batman itu, karena itu cuma mental block ya. Jadi sebenarnya bisa. Cuma kalian, oh masa bisa, nggak ada jalan keluarnya? Kok ada? Coba deh. Coba keluar sejenak, keluar dari situasi yang membosankan ini, kalian pasti tahu kalian bisa keluar dari sini. Oke, kemudian Eight of Wands-nya terbalik. Ya udahlah,
kabar atau kabar-kabar yang kalian tunggu memang belum datang. Aduh, oke. Apalagi the Empress-nya terbalik. Situasi nyaman yang kalian inginkan, dibilang nyaman, ya masih punya kerjaan, masih punya aktivitas, masih punya kehidupan, tapi kok ada rasa yang kurang di situ karena kurang seimbang tadi ya. Jadi the Empress-nya terbalik. Kalian berpikir gimana caranya mengatasi hal yang membosankan ini. Kemudian ada Ace of Pentacles kok. Kan dalam hal keuangan sih sebenarnya baik-baik aja ya. Ace of Pentacles ini posisinya positif. Baik-baik aja. Kalau karir, keuangan, dan bisnis ya nggak jelek juga. Cuma memang belum datang aja hal-hal yang kalian inginkan gitu. Tuh kan, the Emperor. The next things will happen is the Emperor. Kalianlah yang bisa memimpin hidup kalian sendiri. Ini posisinya positif. Bisa. Kalian bisa memimpin hidup kalian ke arah yang jauh lebih baik. Dengan catatan kalian sendiri yang cari jalan keluarnya, kalian sendiri yang cari di mana sih arah yang seharusnya bisa kalian tuju. Karena kalian yang tahu masing-masing hidup kalian. Kalian bertanggung jawab, atas hidup masing-masing ya. Kalian yang tahu resikonya, kalian tahu kalau saya bikin ini nanti jadinya begitu dan lain sebagainya. Sebenarnya you are the Emperor saat ini, bahkan di saat yang lagi nggak seimbang ini. Oke. Kemudian kartu selanjutnya Ten of Pentacles. Kalian masih dikelilingi oleh orang-orang yang support kalian, baik itu misalnya keluarga, teman, kolega, dan lain sebagainya. Kalaupun ada kasak-kusuk di belakang tentang kalian, nggak apa-apa. Semua orang ngomongin tentang orang lain kok. Ya kan? Nggak perlu mikir, kok Eke lagi jadi bahan omongan nih. Apalagi di karir ya, di college. Di kolega ya, di teman-teman kantor. Nggak apa-apa. Yang penting kalian menjalankan apa yang harus dijalankan dan kalian ngerasa apa selama ini baik-baik saja, kesibukan juga diselesaikan dengan baik, ya udah. Oke? Three of Pentacles dalam posisi yang tidak terbalik. Jadi ya seperti yang saya bilang, kalian bertanggung jawab atas hidup kalian dan kalian yang bisa menyelesaikan hal tersebut. Ya, my dear Scorpio. Jadi ya seperti itu ya. Kalau keadaannya memang lagi misalnya bosen, terlalu into something, terlalu masuk ke dalam sesuatu hal, jadi bikin itu jadi monoton, sementara kalian ingin sesuatu pembaharuan, ingin sesuatu hal yang ingin benar-benar kalian pengen dan itu nggak datang, itu bukan berarti kalian merasa nggak nyaman atau nggak seimbang, karena kalian sendiri yang bisa menentukan hidup kalian itu happy atau enggak. Kebahagiaan itu bukan tergantung keadaan, tergantung orang lain, enggak. Kamu bisa kamu bisa melakukannya sendiri, bisa menciptakannya sendiri gitu loh. Asal gak ada mental block ya, gak ada pikiran-pikiran yang kayak negatif-negatif gitu ya. Tetap positif aja. Oke, enak ya ngomong begitu. Tapi saya tahu sih kalau keadaannya lagi nggak kondusif juga ya gimana ya. Ya udah tenang aja. Walaupun saya bukan Scorpio, tapi tetap aja kan kita human being ya, manusia, sama-sama pasti punya permasalahan, pasti punya hal-hal yang bikin kita nggak nyaman. Ya, tapi intinya di sini ya emang keadaannya lagi kayak gitu. Tadi konklusinya balik lagi ya untuk ketiga kalinya. Konklusinya katanya travel, pindah. Konklusinya pindah, tapi ya nggak segampang itu, saya ngerti. Nggak segampang itu. Perpindahan itu tidak semudah itu. Oke? So, my dear Scorpio, tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Ya, jawabannya masih no. Yang bisa membantu diri kalian, kalian sendiri. So, jawabannya masih no. Dan pesan dari Archangel's message untuk kalian adalah gift from God, hadiah dari Sang Pencipta, dari Tuhan. Archangel Sandalphon, we angels bring you gift from your Creator, open your arm to receive it. Akan ada hadiah dari Sang Pencipta, hadiah dari
Tuhan untuk kalian. Apapun itu bentuknya, itu berkat yang luar biasa. Kalau menurut kalian, kecil banget sih kalau berkatnya cuma kayak gini. Jangan bilang kayak gitu ya. Sekecil apapun tetap harus disyukuri. Oke? Well, pesan dari Angel's Guide. Tadi Archangel, sekarang Angel's Guide. Coba kita lihat pesannya apa. Ask and receive, tinggal minta katanya. Tinggal minta dan kalian akan mendapatkannya. So, ya, doakan, minta, manifestasi, dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian dapatkan, gitu. Bahkan ada yang se-ekstrim bilang, Tuhan udah tahu kok apa yang kita butuhin, gak usah minta. Iya kah? Orang tua kita juga tahu apa yang kita butuhin. Tapi kadang-kadang kalau kita minta pun mereka tetap ngasih kan. So, gak ada salahnya minta kok. Minta aja. Sang pencipta tuh kaya, jadi ya kalau kita minta masa nggak dikasih. Apalagi yang diminta itu adalah hal-hal yang baik, itu saja akan diberikan. Oke, dan yang terakhir dari Monology Oracle Card, balance. Kan emang judul dari bacaan ini adalah balancing, membalancing, menyeimbangkan. Oke, lihat kartu terakhir kalian emang menutup dengan kata itu, balance. Balance spirituality and practically, balance, menyeimbangkan. Kalau di sini sih disebutnya spiritualitas dengan yang praktis-praktis. Oke, so ya memang keadaan kalian memang mungkin tidak seimbang karena satu dan lain hal, tapi yang justru kalian perlu lakukan memang menyeimbangkan itu. Kalaupun tadi sarannya adalah travel atau berpindah, bisa juga tidak. Tergantung kalian maunya kayak gimana. Mau berpindah boleh, mau enggak juga boleh, mau menetap juga boleh, asal menjaga keseimbangan tersebut. Karena kalau kelamaan kalian berada di keadaan yang tidak seimbang, nanti kalian kecapean sendiri. Dan akhirnya ya enggak baik untuk kesehatan mental kalian. Kelihatan baik-baik aja dari luar, sebenarnya di dalamnya kosong. Oke, so my dear Scorpio, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Saya harap yang terbaik saja. Saya doakan yang terbaik untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.